Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Desi Apriani SHMH, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan kelas konsentrasi Hukum Bisnis, mata kuliah Hukum Jaminan, semester 3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Izinkan dalam kesempatan ini saya Raudah dengan nomor induk mahasiswa 70124 10114 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Resi Gudang. Definisi dari resi gudang adalah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan resmi sebagai bukti barang tersimpan. Lembaga resminya seperti apa? Lembaga resminya ini adalah hanya lembaga yang terdaftar dan berizin yang boleh menerbitkan resi gudang. Lalu hak dan kewajiban resi gudang itu sendiri, pengelola gedung memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang disimpan. Lalu pemilik barang berhak mendapatkan resi gudang yang sah sebagai bukti kepemilikan. Perdagangan dan pengawasan resi gudang itu sendiri dimulai dari resi gudang dapat dipindah tangankan dan digunakan sebagai jaminan transaksi. Maksudnya adalah resi gudang dapat dipindah tangankan dan digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perdagangan. Kemudian sanksinya, undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi bagi lembaga penyimpanan resmi yang melanggar ketentuan termasuk sanksi administratif dan pidana. Lalu pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan resi gudang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dalam hal ini mengenai tentang resi gudang bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan teratur dalam penyimpanan dan peredaran barang serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi. Definisi dan jaminan resi gudang. Definisi lengkap dari resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang resmi, dapat dipindah tangankan dan sering digunakan dalam transaksi komoditas. Sedangkan jaminan resi gudang itu sendiri diakui oleh hukum menjamin keberadaan dan kondisi barang serta dapat digunakan sebagai agunan pinjaman. Praktik resi gudang di Indonesia. Di Indonesia, resi gudang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Lembaga penyimpanan resmi yang terdaftar dan berizin berwenang menerbitkan resi. Prosesnya melibatkan verifikasi barang dan resi dapat diperjualbelikan dan memudahkan transaksi. Artinya bahwa praktik yang resi gudang di Indonesia ini hanya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan resi gudang, kemudian lembaga yang resmi terdaftar dan memiliki izin. Proses penerbitan resi gudang melibatkan verifikasi kondisi dan jumlah barang yang disimpan. Kemudian resi tersebut juga dapat diperjualbelikan sehingga memudahkan transaksi di pasar. Studi kasus dari resi gudang ini sendiri saya ambil dari komoditas pertanian, yaitu petani kopi, bahwa petani kopi salah satu pertanian yang tinggi juga di Indonesia. Di suatu daerah menyimpan hasil panennya di gudang yang terdaftar. Ketika mereka membutuhkan dana untuk operasional, mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai agunan untuk meminjam uang dari bank. Hal ini tidak hanya memberikan likuiditas kepada petani, tetapi juga menjamin bank bahwa ada aset
fisik yang dapat diambil jika pinjaman tidak dilunasi. Sedangkan kasus-kasus pelanggaran resi gudang yang lainnya yaitu kasus penipuan resi gudang. Dalam hal ini di tahun 2018 sebuah lembaga penyimpanan resmi di Indonesia terlibat dalam skandal di mana mereka menerbitkan resi gudang untuk barang yang tidak pernah disimpan. Para pelaku menjual resi tersebut dan mendapatkan dana dari investor. Tetapi pada akhirnya barang yang dijanjikan tidak ada. Kasus ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan lembaga tersebut dikenakan sanksi pidana. Kemudian kasus yang lainnya penggelapan barang. Maksudnya penggelapan barang di sini seorang manajer gudang menjual sebagian barang yang disimpan secara ilegal. Dalam hal ini, sebuah lembaga penyimpanan resmi diketahui melakukan penggelapan dengan mengambil sebagian barang yang disimpan dan menjualnya secara ilegal. Tindakan ini terungkap oleh pemilik barang melaporkan kehilangan kepada pihak berwenang. Pengelola gudang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Kemudian kasus yang lainnya itu pemalsuan resi. Seorang trader di pasar komoditas didapati memalsukan resi gudang untuk mengklaim memiliki persediaan barang yang lebih banyak dari yang sebenarnya. Ia menggunakan resi palsu untuk menarik investasi dari pihak lain. Setelah penyidikan, pihak berwenang menangkap dan menuntutnya dengan pidana penipuan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam sistem resi gudang untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan di pasar. Resi gudang berfungsi sebagai alat penting dalam sistem perdagangan, khususnya untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan praktik yang baik, resi gudang dapat meningkatkan efisiensi pasar dan memberikan perlindungan bagi para pelaku ekonomi. Sanksi dari bagi yang melanggar resi gudang ini juga diberi peringatan seperti dalam poin-poinnya seperti dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu berupa peringatan tertulis, kemudian denda administratif yang dapat dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kemudian pencabutan izin usaha jika pelanggaran dianggap serius atau berulang, izin usaha lembaga penyimpanan resmi dapat dicabut oleh OJK atau lembaga berwenang lainnya. Kemudian sanksi pidana dalam kasus penipuan, penggelapan ataupun tindakan kriminal lainnya merugikan konsumen dan pihak ketiga. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk dalam hal ini dihukum penjara. Dalam transaksi perdagangan juga komoditas yang memerlukan jaminan fisik sebelum diperdagangkan itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Dan kesimpulan dari resi gudang ini sendiri, resi gudang memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan dan penyimpanan barang di Indonesia, berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan jaminan bagi para investor dan pelaku ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sistem resi gudang diatur secara jelas, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian,
Praktik penyimpanan dan penerbitan resi gudang masih menghadapi tantangan, seperti pelanggaran yang dapat merugikan konsumen dan investor. Pentingnya edukasi dan kesadaran akan risiko serta hak-hak yang ada perlu ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sangat diperlukan untuk menjaga integritas pasar. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan resi gudang dapat berfungsi secara efektif, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Ibu Dr. Desi Apriani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum jaminan dan rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.